Baik, kembali lagi di pertemuan 6 dengan saya Aulianessa Fitriani NIM 2004-2190. Baik, saya akan presentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Hukum Anglo-Saxon, Eropa Kontinental, Islam, Komunis, Campuran, dan Sistem Hukum yang dianut Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Yang ketiga, sistem hukum agama. Yang keempat, sistem hukum adat. Dan yang terakhir, hukum nasional. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering juga disebut sebagai civil law. Sejarahnya, sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad 4 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan kodifikasi dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Justinianus. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Adanya prinsip ini didasarkan pemikiran bahwa nilai dari tujuan hukum kepastian hukum. Untuk itu, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan konsep tersebut, maka konsekuensinya adalah hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Sistem hukum ini menekankan pentingnya hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya, sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi. Sistem hukum ini mengenal dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan antar masyarakat dari negara. Misalnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum privat mengatur tentang hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Adapun yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Sistem hukum Anglo-Saxon mulai berkembang di United Kingdom pada abad 11. Sistem hukum Anglo-Saxon berlaku di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, termasuk Malaysia, Singapura, dan India. Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang kemudian mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis lainnya juga di negara-negara Anglo-Saxon juga diakui meskipun dalam pembentukannya kebiasaan dan peraturan tertulis tetap berakar dari putusan pengadilan. Namun demikian, sumber-sumber hukum itu tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu sebagaimana yang berlaku pada sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, tapi hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru atau jurisprudensi. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut doktrin yang berpendapat bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada berdasarkan putusan hakim lain dalam perkara sejenis sebelumnya. Dalam hal putusan hakim sudah out of date, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Prinsip-prinsip hukum yang timbul dan berkembang di Anglo-Saxon adalah berasal dari putusan-putusan hakim atau perkara yang dihadapi. Maka seringkali disebut dengan case law. Sistem hukum ini di dalam prakteknya mengutamakan hukum yang tidak tertulis yang sering disebut dengan common law atau unwritten law. Artinya, kedudukan hukum kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu, hukum tertulis mengatur terbatas pada hal-hal pokok dan penting, misalnya tentang konstitusi dan pengaturan kelembagaan. Dalam sistem pengadilan di negara Anglo-Saxon menggunakan sistem juri. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental yang menggunakan sistem peradilan berdasarkan majelis hukum. Baik, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Contohnya, hukum Islam. Hukum Islam suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.
Selanjutnya materi yang keempat, sistem hukum adat. Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang dijadikan pedoman masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya dan ditegakkan oleh organisasi adat yang mendapatkan mandatnya. Hanya terdapat dalam kehidupan sosial di Indonesia dan beberapa negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, dan lain-lainnya. Bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang terakhir, hukum nasional. Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara. Baiklah, demikian presentasi saya. Saya Aulia Nisa Fitriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.